Kadang kita terlalu banyak bicara tentang apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan, apa yang kita rasakan. Kita bercerita, berharap dimengerti, tapi diam-diam kita ingin dikagumi. Kita bilang itu luka, tapi kita ulang-ulang ceritanya seperti mantra. Seolah tanpa sadar, kita sedang membangun identitas sebagai korban yang tidak berdaya. Dan mungkin itulah kenapa tidak ada yang berubah. Ada satu kalimat yang sering lewat di kepala saya. Saya sudah cerita ke semua orang, tapi kenapa perasaan ini nggak hilang-hilang juga ya? Mungkin karena kamu sedang membicarakan rasa sakit, bukan menyembuhkannya. Kamu mengulang luka, tapi tidak melangkah keluar dari lingkarannya. Itu seperti berdiri di depan cermin, sambil marah karena pantulanmu tidak berubah. Saya tidak sedang bilang curhat itu salah. Kita semua butuh ruang. Tapi jika ruang itu hanya membuatmu berjalan di tempat, bukankah lebih sehat jika kamu diam dan mulai bergerak? Karena kalau kamu perhatikan, semakin sering kita mengulang cerita yang sama, semakin sulit bagi otak kita membedakan mana kenangan, mana kenyataan. Dan lebih parahnya lagi, bisa jadi kita tidak sadar bahwa kita mulai merasa aman dalam cerita itu. Kita mulai nyaman jadi seseorang yang disakiti. Karena jadi korban itu tidak perlu bertanggung jawab. Kita hanya perlu sedih. Maka berhentilah. Berhenti menceritakan apa yang terjadi dalam hidupmu dan mulai mengubahnya secara diam-diam. Mulailah dengan satu langkah kecil. Tidak perlu diumumkan. Tidak perlu dipuji. Karena perubahan sejati tidak butuh saksi. Dan kalau kamu bertanya, kalau aku tidak cerita ke siapa-siapa, siapa yang akan tahu perjuanganku? Jawabannya mungkin ini. Mereka tidak perlu tahu. Karena pada akhirnya, hasilmu akan bicara lebih keras daripada ceritamu. Di video ini, saya akan mengajak kamu menyelami 7 pelajaran hidup dari filsafat. Yang sekali kamu pelajari dan benar-benar terapkan, hidupmu tidak akan pernah lagi sama. Jangan lewatkan satu pun, dan jangan lupa berlangganan. Mari kita mulai. Poin pertama, jangan biarkan pendapat orang lain mengendalikanmu atau mempengaruhimu. Kamu mungkin pernah merasa bahwa hidupmu bukan benar-benar milikmu. Keputusanmu, pilihanmu, bahkan cara kamu tersenyum, semuanya terasa seperti hasil dari apa yang akan mereka pikirkan. Sejak kecil, kita dibentuk oleh suara-suara di luar kepala kita. Komentar keluarga, pandangan teman, sindiran orang asing, yang bahkan tidak tahu siapa kita sebenarnya. Dan entah sejak kapan, kita mulai mengira itu suara hati kita. Padahal, bisa jadi itu bukan kamu. Bisa jadi kamu sedang menjalani hidup orang lain, mengejar standar yang bahkan kamu sendiri tak pernah setuju. Seperti yang sudah kita bahas di awal, banyak dari kita tak sadar sedang mengulang cerita yang sama. Tapi di balik cerita itu, sering tersembunyi suara yang tak kalah keras. Suara ekspektasi orang lain. Mungkin kamu memilih jurusan bukan karena kamu suka, tapi karena itu jurusan yang punya masa depan. Mungkin kamu bertahan dalam hubungan yang melelahkan hanya karena takut disebut gagal. Atau kamu bekerja siang malam bukan karena kamu lapar akan pencapaian, tapi karena kamu takut dianggap malas. Lalu muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang sedang menjalani hidup ini? Karena kalau kamu hidup untuk dipuji, maka kamu akan mati karena diabaikan. Dan itu bukan sekadar pernyataan dramatis, itu fakta psikologis. Otak kita memang dirancang untuk merespon pengakuan dari luar. Tapi ketika satu-satunya tolok ukur kebahagiaanmu adalah validasi, kamu sedang membangun istanamu di atas tanah yang terus bergerak. Salah satu hal paling membebaskan yang bisa kamu lakukan adalah berkata, aku memilih ini karena aku tahu kenapa, dan itu cukup. Tapi ya, itu tidak mudah. Apalagi kalau kamu tumbuh dalam budaya yang memuja citra, menghormati hierarki, dan menganggap omongan orang sebagai hukum tak tertulis. Maka tak heran kalau banyak dari kita yang takut. Takut bikin keputusan sendiri, takut beda, takut dicap egois. Padahal, siapa bilang mengambil keputusan sendiri itu egois?
Kalau kamu tahu alasannya, mempertimbangkannya dengan hati, dan siap menanggung konsekuensinya, maka kamu tidak egois. Kamu bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu lebih dewasa dari sekadar patuh. Saya tidak sedang mengajak kamu jadi pemberontak. Saya hanya mengajak kamu melihat ulang. Berapa banyak keputusanmu hari ini yang benar-benar lahir dari dalam dirimu sendiri? Coba bayangkan, kalau tidak ada satupun orang tahu tentang hidupmu. Tidak ada likes, tidak ada komentar, tidak ada sanjungan, tidak ada kritik. Kamu bisa hidup sepenuhnya anonim. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih tetap akan memilih hidup yang sama? Atau kamu justru akan menyadari bahwa sebagian besar dari apa yang kamu kejar hari ini bukan untukmu, tapi untuk penonton yang bahkan tak kau kenal? Kita hidup dalam dunia yang bising. Semua orang bicara, semua orang menilai. Tapi tidak semua penilaian itu harus kamu anggap serius. Kadang suara yang paling keras bukan berarti suara yang paling benar. Dan kadang suara yang pelan, yang datang dari dalam itu yang paling jujur. Ada fakta menarik soal ini. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang dibesarkan dalam lingkungan penuh tekanan sosial cenderung memiliki tingkat kecemasan lebih tinggi ketika harus membuat keputusan pribadi. Mereka terbiasa mengandalkan lampu hijau dari luar, dan ketika sinyal itu tidak muncul, mereka merasa tersesat. Bahkan tak sedikit dari mereka yang merasa bersalah saat melakukan hal yang mereka sukai, hanya karena hal itu tidak sesuai dengan harapan orang sekitarnya. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, kamu tidak sendiri. Dan itu bukan kelemahan. Itu sinyal bahwa kamu perlu menyelamatkan dirimu dari perang yang tak pernah kamu pilih sejak awal. Lalu, bagaimana caranya keluar dari semua itu? Bukan dengan membungkam semua orang, tapi dengan mulai mendengar suaramu sendiri. Dengan menyadari bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun ke siapapun. Dengan mengizinkan dirimu menjadi versi yang tidak disukai semua orang. Asal itu versi terbaikmu. Dan satu hal lagi, kalau kamu ingin tahu apakah keputusanmu benar-benar milikmu, coba tanyakan ini. Kalau tidak ada yang tahu, apakah aku tetap akan memilih ini? Kalau jawabanmu iya, maka itu adalah keputusan yang lahir dari kedalaman, bukan tekanan. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan sampai di titik di mana kamu membuat keputusan besar yang tak dimengerti siapapun. Mereka akan bilang kamu bodoh, keras kepala, tidak tahu diri. Tapi mereka lupa, yang kamu pertaruhkan bukan citra, tapi hidupmu sendiri. Dan kamu hanya punya satu kali kesempatan menjalaninya. Jangan sia-siakan hidup itu hanya karena kamu takut tidak disukai. Sekarang, tutup matamu. Bayangkan hidup yang kamu inginkan. Bayangkan langkah kecil pertamamu hari ini. Kamu tidak perlu umumkan, tidak perlu klarifikasi. Cukup jalani. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, perubahan sejati tidak butuh saksi. Dan seperti yang akan kita bahas di poin berikutnya, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu sadar bahwa hidup ini tidak akan berlangsung selamanya? Poin kedua, memento mori. Ingatlah bahwa kita akan mati. Seperti yang sudah kita bahas di poin sebelumnya, banyak dari kita hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Tapi ada satu hal yang seringkali lebih menakutkan dari penilaian sosial, yaitu kenyataan bahwa suatu saat semuanya akan berakhir. Termasuk hidup kita. Sekilas terdengar suram, tapi coba dengarkan ini perlahan. Bayangkan kamu sedang berdiri di sebuah halte, sendirian, saat senja turun. Lalu kamu menyadari satu hal. Kamu tidak tahu berapa lama lagi kamu akan ada di dunia ini. Mungkin terdengar klise, tapi kenyataannya, kamu benar-benar tidak tahu. Dan anehnya, justru karena kita tidak tahu, kita menjalani hidup seperti kita akan hidup selamanya. Menunda minta maaf, menunda memulai, menunda berani. Padahal waktu tidak menunggu siapapun. Dan ketika kamu menyadarinya, kamu tidak akan merasa panik. Kamu akan merasa hadir. Karena ketika kamu sadar kamu akan mati, kamu mulai benar-benar hidup. Kematian bukan musuh. Dia hanya tidak bisa dinegosiasikan. Kita semua akan sampai di sana.
Pertanyaannya cuma satu. Kita akan sampai dalam kondisi seperti apa? Banyak orang menghindari pembicaraan tentang kematian karena dianggap menyeramkan atau membawa sial. Ada yang percaya membicarakan kematian mempercepat datangnya kematian itu sendiri. Tapi kenyataannya, justru dengan memikirkannya, kita diajak untuk hidup lebih jujur. Karena saat kamu sadar bahwa semua ini akan selesai, pertanyaannya berubah. Dari apa yang harus aku dapatkan, menjadi apa yang harus aku tinggalkan. Dan mungkin itu alasan kenapa sebagian orang yang pernah hampir mati justru terlihat lebih hidup daripada kita. Mereka tidak lagi takut kehilangan pekerjaan, tidak terlalu peduli dengan drama sosial, tidak lagi menunggu waktu yang sempurna. Mereka tidak punya waktu untuk menjadi palsu. Mereka tahu, satu-satunya yang layak dikejar adalah hal yang bermakna. Dan kamu tidak harus menunggu berada di ruang ICU untuk sampai pada kesadaran itu. Pernah ada penelitian menarik soal ini. Ketika orang diminta menuliskan apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka hanya punya waktu 24 jam untuk hidup, sebagian besar menulis hal-hal sederhana. Memeluk anak saya, minta maaf ke ibu saya, menikmati matahari pagi. Bukan beli rumah, bukan punya 1 juta followers, bukan membuktikan siapa-siapa. Sesuatu yang mungkin bisa kamu lakukan hari ini, tapi entah kenapa, belum kamu lakukan juga. Apa yang sebenarnya kita takutkan dari kematian? Mati, atau tidak sempat hidup? Karena mungkin ketakutan terbesar kita bukan kehilangan napas, tapi kehilangan momen. Momen di mana kita bisa mencinta, memaafkan, mengubah arah, mewujudkan mimpi kecil yang selama ini cuma ada di notes HP kita. Dan seperti yang sering terjadi, kita selalu merasa masih punya waktu, sampai waktu itu benar-benar habis. Saya tahu, merenungi kematian bukan hal yang menyenangkan, tapi kenyataan jarang terasa nyaman. Dan justru karena itu, ia menyadarkan, kalau kamu mau mencoba, ambil 1 hari saja. Hidup seolah-olah kamu tahu ini hari terakhirmu. Bukan dengan menjadi nekat, tapi dengan jujur. Jujur ke dirimu sendiri. Tentang siapa yang ingin kamu hubungi. Apa yang ingin kamu mulai. Apa yang seharusnya sudah kamu akhiri. Dan perhatikan, apa saja yang ternyata tidak penting. Semua drama, semua omongan orang, semua beban yang tidak kamu butuhkan, perlahan kehilangan bentuknya. Kamu mulai merasa ringan, karena tidak ada waktu untuk menjadi siapa-siapa. Yang tersisa hanyalah menjadi dirimu sendiri. Ada satu hal yang menarik. Beberapa ahli menyebut bahwa kesadaran akan kematian bisa meningkatkan ketenangan batin, bahkan menurunkan kecenderungan depresi. Karena saat kita sadar bahwa waktu kita terbatas, kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak penting. Kita berhenti menunda. Kita berhenti menunggu dunia berubah, dan mulai berubah dari dalam. Bahkan, secara neurologis, otak orang yang rutin merenungkan kematian cenderung memiliki respons stres yang lebih stabil. Mereka lebih tahan menghadapi ketidakpastian, karena mereka sudah berdamai dengan ketidakpastian terbesar, kematian itu sendiri. Tapi tentu, ini tidak untuk semua orang. Ada juga yang jadi terlalu takut. Terlalu larut dalam ketidakpastian, sampai lupa bagaimana hidup. Itulah kenapa penting untuk merenung, bukan tenggelam. Menengok kematian bukan untuk membuatmu menyerah, tapi agar kamu bisa bangkit. Karena orang yang sadar bahwa hidupnya bisa berakhir kapan saja, biasanya tahu kemana harus melangkah. Dan kalau kamu bertanya, kalau semua ini akan berakhir, kenapa aku harus peduli? Maka jawabannya sederhana. Justru karena semua ini akan berakhir, semua hal yang kamu lakukan jadi bermakna. Senyummu, waktumu, kesabaranmu, pilihanmu hari ini, semuanya berarti. Justru karena tidak akan selamanya. Coba bayangkan, di satu pagi yang biasa, kamu membuka jendela, udara masuk, cahaya menyentuh wajahmu, dan kamu sadar kamu masih hidup.
Apa yang akan kamu lakukan hari itu? Masihkah kamu ingin menunda? Atau kamu mulai berjalan dengan tenang, dengan sadar? Karena kamu tahu, waktu yang kamu punya adalah anugerah yang tidak diberikan dua kali. Memento mori. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk mengingatkanmu bahwa hidup itu sementara. Dan justru karena sementara, ia sangat berharga. Poin ketiga, kendalikan. Apa yang bisa dikendalikan, lepaskan apa yang tidak bisa. Kadang hidup terasa berat, bukan karena apa yang benar-benar terjadi, tapi karena kita terus mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Seperti mencoba menahan hujan dengan payung yang bolong, lalu marah karena tetap kebasahan. Padahal, seperti yang sudah disinggung di poin sebelumnya, kita semua tahu ada batas yang tak bisa kita lewati. Tapi anehnya, kita terus berusaha seolah batas itu bisa disulap jadi pintu masuk. Kita memaksakan orang lain berubah sesuai keinginan kita. Kita terlalu sibuk dengan sikap orang, opini orang, respons orang, padahal yang bisa kita kendalikan cuma cara kita bereaksi. Dan itu pun kadang susah, tapi bukan berarti mustahil.